Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Guru, jangan pakai cara kasar. Bab 15. Di dalam ruangan, orang tua berpakaian abu-abu dan Ella Fei menatap Sander Ye. Kedua orang itu tampak ragu. Pada saat ini, Ella Fei berjalan ke sisi Sander Ye. Dia menarik Sander Ye perlahan. Lalu berkata dengan pelan, "Ada apa?" Mendengar itu, Sander Ye segera menghentikan lamunannya. Lalu berkata dengan pelan, "Bukan apa-apa, hanya merasa familiar saja." Setelah mengatakan itu, ia menggelengkan kepala sambil tersenyum, dan berkata, "Ayo pergi." Kemudian dia berjalan keluar. Ella Fei melihat lukisan di dinding sebentar, lalu mengikutinya keluar. Di jalan, Sander Ye melihat metode kultivasi tingkat langit di tangannya. "Guru," Ella Fei dengan tenang berkata, "aku sudah bilang tuh bukan apa-apa." Sander Ye meragu sejenak, lalu membuka tangannya, dan sebuah kotak hitam muncul di depan Ella Fei. Ella Fei membuka kotak tersebut dan melihatnya. Di dalamnya ada sebuah inti jiwa monster tingkat langit. Ella Fei menatap Sander Ye. "Apa yang kamu lakukan? Tidak ingin berhutang budi padaku?" Sander Ye segera berkata, "Aku hanya merasa agak tidak enak." Ella Fei menggelengkan kepala. "Kamu adalah muridku. Aku memberikan metode kultivasi kepadamu. Ini adalah sesuatu yang wajar. Selain itu, kamu sudah mengatakan bahwa kamu akan membantu akademi untuk mendapatkan peringkat pertama dalam ujian bela diri. Jadi kamu tidak perlu merasa berhutang budi padaku." Sander Ye ingin mengatakan sesuatu lagi, tetapi Ella Fei langsung menghilang dari tempatnya. Sander Ye merasa agak frustrasi. Setelah kembali ke akademi, Sander Ye hendak mulai berlatih, tetapi pada saat ini, seorang pria langsung menghadangnya. Pria itu bertubuh besar, mengenakan jubah panjang berwarna hitam yang ketat. Tubuhnya penuh dengan otot. Pria itu menatap Sander Ye. "Kamu adalah tunangannya Nona Grace." Sander Ye mengangguk, "Siapa kamu?" Pria itu menatap Sander Ye. "Heng Ki-sun. Heng Ki-sun, salah satu dari 3 jenius akademi." Sander Ye melirik Heng Ki-sun sejenak. "Ada urusan apa?" Heng Ki-sun tersenyum. "Mari naik ke atas arena penentu hidup." "Naik ke atas arena penentu hidup." Sander Ye dengan tenang berkata, "Tidak masalah." Heng Ki-sun tertawa. "Kamu memang berani. Ayo pergi." Setelah mengatakan itu, dia langsung menuju langit. Sander Ye mengangkat kakinya dengan pelan dan melompat ke udara. Kemudian mengikutinya. Apa alasannya? Dia tidak bertanya. "Kenapa? Tidak perlu. Jika kamu ingin bertarung, maka ayo." Tak lama kemudian, Sander Ye mengikuti Heng Ki-sun sampai ke puncak sebuah gunung. Di puncak gunung ini ada sebuah arena batu besar yang luas, dengan lembah yang dalam di kedua sisinya. Dan di sekitarnya ada pilar-pilar batu dengan tinggi sekitar 10 kaki. Arena penentu hidup. Di dalam Akademi Guanxuan, jika ada konflik yang tidak dapat diselesaikan, mereka dapat pergi ke arena penentu hidup ini. Setelah naik ke arena penentu hidup, semuanya tergantung pada takdir, dan kabar tentang Sander Ye dan Heng Ki-sun naik ke arena penentu hidup segera menyebar ke seluruh Akademi Guanxuan. Sehingga dalam waktu singkat, ada ribuan orang berkumpul di sekitar arena penentu hidup. Di atas sebuah podium di tempat tertentu, Ella Fei melihat Sander Ye dengan tenang dari kejauhan. Dia tidak menghalanginya. Kenapa dia harus menghalanginya? Gaya hidupnya adalah tidak mencari masalah, tetapi juga tidak takut pada masalah. Jika seseorang datang untuk menantang, dan Sander Ye tidak menerima tantangan tersebut, dia malah akan merendahkannya. Pada saat ini, Deki Lu muncul di samping Ella Fei. Dia melihat Sander Ye yang berada di kejauhan dan berkata, "Seseorang sedang mencoba menimbulkan konflik secara diam-diam." Ella Fei dengan tenang berkata, "Aku tahu." Deki Lu melihat Ella Fei, dan Ella Fei berkata, "Pertarungan generasi muda, biarkan mereka menyelesaikannya sendiri." Deki Lu sedikit mengangguk. Akademi Guanxuan bukanlah tempat suci.
Ini adalah tempat di mana pertarungan diperbolehkan. Jika tidak ada pertarungan, para siswa ini akan menjadi kutu buku yang tidak memiliki semangat. Jika demikian maka Akademi Guanxuan benar-benar akan tamat. Yang perlu disebutkan adalah bahwa selama beberapa generasi, kepala Akademi Guanxuan selalu adalah pemenang dari persaingan. Generasi sebelumnya, pada saat ini, seorang pria tua muncul di tengah-tengah kerumunan. Orang tersebut adalah Nanda Song. Nanda Song melihat Sander Ye di kejauhan, dengan ekspresi yang cukup rumit. Pada hari itu, Sander Ye hampir menjadi muridnya. Tetapi akhirnya dia membatalkannya, dan memberikan kesempatan itu kepada Chandra Li dari keluarga Li. Namun, dia tak pernah menyangka bahwa pemuda ini akhirnya datang ke Akademi Guanxuan juga. Di atas arena penentu hidup di kejauhan, Heng Qisun menatap Sander Ye. "Ayo mulai." Sander Ye sedikit mengangguk, tiba-tiba meluncur maju dengan cepat, merobek udara dengan kecepatan tinggi. Heng Qisun menyipitkan mata, menggenggam erat tangan kanannya. Tiba-tiba api berkumpul di telapak tangannya. Kemudian dia juga meluncur maju, menghantam Sander Ye dengan pukulan keras. Bertarung secara langsung. Melihat tinju api itu melesat datang, Sander Ye menyipitkan matanya. Ketika tinju mereka hampir bersentuhan, tangan kanan Sander Ye tiba-tiba berubah menjadi telapak tangan, dan menyerang tenggorokan Heng Qisun. Sementara hampir pada saat yang bersamaan, tinjunya Heng Qisun menghantam dada Sander Ye. Krak, bam, hampir pada saat yang sama, keduanya mundur dengan cepat. Melihat adegan ini, ekspresi Dekilu di pilar batu menjadi serius. "Apakah kamu yang mengajarinya cara bertarung gila seperti ini?" Ella Fei menggelengkan kepala. Dia melihat ke Sander Ye di kejauhan dengan ekspresi yang rumit. Pemuda ini benar-benar berani bermain dengan nyawanya. Di arena penentu hidup di kejauhan, Sander Ye belum turun, tapi dia mulai memuntahkan darah. Namun, segera setelah itu, dia menahan ketidaknyamanan di perutnya dan meluncur maju. Seperti seekor citah yang menyergap mangsanya, melesat menuju Heng Qisun. Pada saat ini, mata Heng Qisun terbelalak, tangan kanannya meraih tenggorokannya dengan kuat, dan semua 7 lubang di wajahnya berdarah. Dia juga tak pernah menyangka bahwa pria di depannya akan menggunakan taktik bermain dengan nyawa seperti ini. Kekuatannya cukup besar, tetapi kecepatannya kurang. Itulah sebabnya dia juga terkena serangan Sander Ye. Tenggorokan terkena serangan yang begitu kuat, membuatnya terluka parah. Tetapi saat melihat Sander Ye meluncur ke arahnya lagi, sinar kejam melintas di matanya. Tanpa memikirkan luka di lehernya, Heng Qisun memutuskan untuk maju sekali lagi. Tanpa peduli dengan rasa sakit di tenggorokannya, dia menyerang Sander Ye lagi dengan pukulan keras. Kali ini, tangan kanannya dipenuhi dengan nyala api yang membara. Pukulan Heng Qisun melesat datang. Sander Ye tiba-tiba berguling ke kanan dan langsung menjaga jarak dengan Heng Qisun. Bam! Pukulan Heng Qisun langsung mengenai udara, dan udara langsung meledak. Suara ledakan keras terdengar, dan hampir dalam sekejap, ekspresi Heng Qisun berubah drastis. Karena Sander Ye sudah berguling hingga ke bawah kakinya. Saat Heng Qisun hendak memukul lagi, Sander Ye tiba-tiba menendang kaki Heng Qisun dengan sapuan. Bam! Seluruh tubuh Heng Qisun segera kehilangan keseimbangan, langsung terjatuh. Dan pada saat ini juga, Sander Ye melompat ke depan dan menendang perut Heng Qisun. Bam! Heng Qisun jatuh ke tanah dengan keras, dan memuntahkan darah. Kemudian, Sander Ye langsung membungkuk. Tangan kanannya meraih tenggorokan Heng Qisun. Sander, tepat pada saat ini, Nanda Song, di atas panggung batu tiba-tiba bersuara. Ella Fei melempar pandangan pada Nanda Song tanpa ada ekspresi. Dekilu hanya menatap Sander Ye tanpa berbicara. Sander Ye mengangkat kepalanya perlahan dan menatap Nanda Song. Melihat mata Sander Ye yang memerah, Nanda Song meragu sejenak, tetapi akhirnya berkata, "Bisakah kamu memaafkannya?"
Sander Ye dengan tenang berkata, "Bisa." Setelah mengatakan itu, dia melepaskan cengkeramannya pada Heng Ki-sun dan berdiri. Semua orang terpaku, termasuk Nanda Song. Dia tak pernah menyangka bahwa Sander Ye benar-benar akan setuju untuk memaafkan Heng Ki-sun. Setelah bangkit, Sander Ye mengusap darah di sudut bibirnya. Lalu, di bawah pandangan semua orang, dia pergi ke samping dan menatap seorang pria berpakaian putih di kejauhan. Orang itu adalah Ronald Nan. Di bawah pandangan semua orang, Sander Ye menatap Ronald Nan. "Aku tahu kamu adalah dalang ini semua. Karena kamu ingin aku mati, baik. Sekarang aku akan memberimu kesempatan ini. Ayo datang ke arena penentu hidup. Mari kita selesaikan ini." Setelah mendengar itu, semua orang di arena terkejut dan kemudian menatap Ronald Nan. Ella Fei melihat Ronald Nan tanpa mengatakan apa-apa. Ronald Nan menatap Sander Ye. Tetapi setelah sejenak, dia tiba-tiba tertawa. "Sander, aku tidak mengerti apa yang kamu katakan." "Turun!" Sander Ye tiba-tiba berteriak. "Jangan omong kosong. Hari ini aku akan menghadapimu. Turunlah dan terima akibat dari perbuatanmu." Mendengar ini, ekspresi wajah Ronald Nan segera berubah menjadi sangat gelap. Dia tak pernah menyangka bahwa Sander Ye akan tiba-tiba menantangnya di depan semua orang. Dia tahu bahwa Sander Ye mencurigainya sebagai dalang di balik insiden dengan Heng Ki-sun. Tetapi dia yakin bahwa Sander Ye tidak memiliki bukti apapun. Namun, pria ini memilih untuk tidak memerlukan bukti dan mengajukan tantangan. Sementara itu, di sisi lain, Nanda Song tiba-tiba menatap Ronald Nan dengan tatapan yang sangat dingin. Dia tahu bahwa murid bodohnya telah dimanfaatkan. Pada saat yang sama, Ronald Nan tiba-tiba berkata, "Sander, sepertinya ada kesalahpahaman di antara kita." Sander Ye tiba-tiba berkata, "Apakah kamu takut?" Para siswa di sekitar memandang Ronald Nan, dan ekspresi mereka tiba-tiba menjadi aneh. Mata Ronald Nan berangsur-angsur menjadi dingin. Dia tahu jika dia tidak bertarung hari ini, reputasinya akan hancur. Pada saat ini, seorang pria tua tiba-tiba muncul di samping Ronald Nan. Orang itu adalah William Xiao, salah satu dari 3 mentor besar. William Xiao menatap Sander Ye. "Kamu ingin melakukan pertarungan hidup dan mati. Tidak masalah, tetapi kami tidak akan memanfaatkan situasi ini. 1 bulan dari sekarang, setelah kamu pulih, kamu dan dia bisa naik ke arena penentu hidup lagi." Setelah berkata demikian, dia langsung menghilang bersama dengan Ronald Nan. Melihat adegan ini, wajah Sander Ye tiba-tiba menjadi muram. Beberapa saat kemudian, Sander Ye berbalik dan pergi ke samping. Pada saat ini, Heng Ki-sun yang tergeletak di tanah tiba-tiba berkata dengan suara serak, "Kenapa kamu tidak membunuhku?" Sander Ye melihat Heng Ki-sun sebentar, lalu menunjuk ke arah kanan. "Itu adalah jurang 1000 kaki. Jika kamu merasa malu dengan kekalahanmu, kamu bisa melompat ke bawah." Heng Ki-sun menatap Sander Ye. Sander Ye dengan tenang berkata, "Apakah kekalahan menakutkan?" "Tidak, kamu seharusnya memikirkan mengapa kamu kalah daripada merasa malu. Seorang pria sejati harus dapat menanggung kekalahan. Jika kamu bahkan tidak dapat menanggung 1 kali kekalahan, apakah masih bisa dibilang seorang pria?" Sambil berkata begitu, dia berjalan menuju kejauhan. "Ingat, kamu berhutang budi padaku. Selain itu, jangan hanya mengembangkan kekuatanmu. Lebih banyak kembangkan otakmu, agar tidak digunakan sebagai senjata oleh orang lain." Heng Ki-sun terdiam. Dia tahu kali ini dirinya telah tertipu. Di sekeliling, para siswa menatap Sander Ye yang pergi menjauh di kejauhan. Dengan ekspresi yang beragam, mereka tak pernah menyangka bahwa tunangan Grace Nalan ini begitu kuat. Selain itu juga begitu tampan. Beberapa siswi bahkan mulai memiliki pandangan yang berbeda terhadapnya. Di atas pilar batu, Ella Fei menatap Sander Ye yang pergi dengan senyuman tipis di bibirnya. Deki Lu tersenyum.
Pemuda ini tidak sederhana. Ella Fei mengangguk pelan. Aku tak pernah menyangka dia akan membiarkan Hengki hidup. Deki Lu mengangguk. Hengki terlalu bodoh atau lebih tepatnya, dia terlalu naif. Sementara itu, Ronald terlalu suka bermain trik. Sedangkan Grace terlalu santai. Ketiganya hampir pasti bisa menjadi siswa teratas. Ella Fei menatap Deki Lu. Bagaimana dengan yang satu itu? Deki Lu tetap diam. Sebenarnya, di Akademi Guanshuan, tidak hanya ada 3 jenius. Ada juga seorang jenius tersembunyi, yang sedang dibimbing oleh kepala akademi sendiri. Deki Lu berbicara pelan. Anak itu memiliki keberanian, strategi yang baik dan karakter yang lumayan. Tetapi dalam hal kekuatan, dia masih kalah dengan yang lain. Ella Fei sedikit tersenyum. Apakah kamu berpikir dia akan tetap seperti itu? Deki Lu terdiam. Ella Fei tiba-tiba berkata, ayo pergi. Mari kita pinjam sedikit uang dari kepala akademi. Kita hampir tidak bisa makan. Setelah berkata demikian, dia berbalik dan pergi. Deki Lu, Sander Ye baru saja kembali ke istananya dan segera melihat Ella Fei. Ella Fei dengan tenang berkata, berbaringlah. Sander Ye terkejut, tetapi Ella Fei dengan cepat menjatuhkannya ke tanah, dan merobek pakaiannya dengan satu gerakan tangan. Sander Ye segera menutupi selangkangannya dengan tangannya. Guru, jangan pakai cara kasar. Ella Fei. Bab 16. Latihan ganda. Plak. Tiba-tiba, Ella Fei menamparkan kepala Sander Ye. Hal aneh apa yang kamu pikirkan? Sander Ye tertegun, dan dengan terkejut berkata, Bu, bukan akan melakukan latihan ganda. Ella Fei memelototi Sander Ye, lalu merobek abis pakaian Sander Ye. Saat ini, ada bekas pukulan kemerahan di dada Sander Ye. Kulit di sekitar bekas pukulan itu bahkan telah retak. Ella Fei mengeluarkan sebuah botol putih dari saku, membukanya, dan dengan lembut menuangkan obat ke bekas pukulan di dada Sander Ye. Dalam sekejap, beberapa tetes cairan hijau mengalir perlahan ke dada Sander Ye. Dingin dan menyegarkan, itulah yang dirasakan Sander Ye. Sander Ye merasa sedikit malu. Luka sekecil ini, mana perlu melakukan perawatan luka melalui latihan ganda. Ella Fei memelototi Sander Ye. Dia belum sepenuhnya menguasai tinju Xuan Huo ini. Jika dia sudah menguasainya dengan baik, satu pukulan seperti itu bisa menembus tubuhmu, dan mengubah 5 organmu menjadi abu. Setelah mengatakan itu, dia berhenti sejenak, lalu berkata lagi, kenapa kamu menggunakan teknik bertarung yang sangat berbahaya? Seperti itu. Sander Ye berpikir sejenak, lalu menjawab, ada 2 alasan. Pertama, itu adalah cara yang paling sederhana dan langsung. Kedua, dia meremehkanku sejak awal, jadi aku yakin metode ini akan berhasil. Aku terluka, dia mati. Ella Fei diam. Sander Ye tiba-tiba merasa sedikit kecewa. Aku sebenarnya ingin membunuh Ronald. Sayang sekali belum bisa melakukannya. Ella Fei berkata dengan pelan. Masih ada kesempatan lain. Sander Ye melirik Ella Fei. Bukankah akademi melarang pertarungan antar murid? Ella Fei menggelengkan kepala. Kalau dilarang bertarung, maka itu sama saja dengan menghalangi kemajuan seni bela diri. Tentu saja, pertarungan harus diatur dan tidak boleh berlebihan. Kali ini, dia memanfaatkan Hengki untuk bertarung denganmu. Dia melakukannya dengan sangat bersih tanpa meninggalkan bukti. Hanya bisa menyalahkan Hengki karena sudah terlalu naif. Sander Ye mengangguk. Aku mengerti. Ella Fei melihat ke arah Sander Ye, lalu berkata, rawat lukamu dengan baik, kemudian lanjutkan pelatihan. Setelah itu, dia berdiri. Seolah teringat sesuatu, ia tiba-tiba menendang pinggang Sander Ye. Jangan berpikir yang aneh-aneh. Aku adalah gurumu, paham? Setelah berkata begitu, dia berbalik dan pergi. Sander Ye merasa sedikit canggung. Salah paham. Tanpa banyak berpikir, Sander Ye duduk dan melihat luka di dadanya. Saat ini, luka sudah sembuh sebagian besar.
Jelas bahwa obat luka yang diberikan oleh Ella Fei bukanlah obat biasa. Sander Ye mengambil napas dalam-dalam, lalu mengeluarkan gulungan teknik kultivasi tingkat langit itu. Begitu gulungan dibuka, itu berubah menjadi cahaya putih dan masuk ke tengah alisnya. Beberapa saat kemudian, Sander Ye mulai mempraktekkan teknik tersebut, dan segera energi spiritual di sekitarnya mulai mengalir ke arahnya. Merasakan perubahan ini, senyuman muncul di wajah Sander Ye. Teknik kultivasi tingkat langit ini sangat luar biasa. Dengan kecepatan seperti ini, dia akan mencapai ranah Tongling dalam waktu kurang dari sebulan. Seperti teringat sesuatu, Sander Ye tiba-tiba bertanya, "Tuan Pagoda, bagaimana menurutmu tentang bakatku?" Pagoda kecil berkata dengan tenang, "Tidak bagus." Sander Ye terkejut. Pagoda kecil lanjut berkata, "Di tempat yang jauh, ada seseorang yang mencapai ranah kaisar pada usia 10 tahun. Setara dengan ratusan monster tingkat kaisar." Mendengar itu, ekspresi Sander Ye berubah. "Sepertinya aku adalah katak dalam tempurung. Aku harus berlatih lebih giat lagi." Setelah berkata begitu, dia tidak berbicara lagi dan mulai berlatih dengan tekun. Di dalam pagoda kecil, suara misterius itu tiba-tiba berkata, "Bakatnya benar-benar lumayan." Pagoda kecil berkata dengan tenang, "Bagaimana ayahnya waktu itu mengalami kemunduran? Itu karena terlalu sombong. Apakah kamu ingin anak ini juga demikian?" Suara misterius itu terdiam. Pagoda kecil berkata, "Di dunia ini, tidak boleh lagi muncul orang yang bergantung pada orang lain." Suara misterius itu berkata, "Benar." Di sisi lain, seorang pria tua dan seorang pemuda berdiri di puncak gunung. Mereka adalah William Xiao dan Ronald Nan. William Xiao menatap Ronald Nan tanpa berkata-kata. Ronald Nan tetap diam. Setelah sejenak, William Xiao tiba-tiba berkata, "Dia berani menantangmu dalam kondisi terluka. Hanya ada satu penjelasan. Dia yakin bisa membunuhmu." Ronald Nan dengan tenang menjawab, "Aku juga yakin bisa membunuhnya." William Xiao tiba-tiba bertanya, "Apakah kamu bisa mengalahkan Hengqi dalam waktu sesingkat itu?" Ronald Nan terdiam. William Xiao menggelengkan kepala. "Aku juga sudah mendengar tentang peristiwa di Gunung Selatan. Aku mengerti bahwa kamu ingin balas dendam. Tapi kamu terlalu terburu-buru. Selain itu, kali ini kamu tidak hanya mengungkapkan dirimu sendiri, tapi juga membuat Hengqi menjadi musuhmu." "Hish." Ronald Nan perlahan mengepalkan tangan kanannya, tapi tidak mengatakan apa-apa. Tiba-tiba, William Xiao membuka telapak tangannya, dan sebuah gulungan tiba-tiba muncul di depan Ronald Nan. Ronald Nan terkejut. "Ini." William Xiao dengan tenang berkata, "Bukalah." Ronald Nan membukanya dan seketika raut wajahnya berubah. Teknik Suan tingkat langit. William Xiao mengangguk. Ronald Nan segera memberi hormat kepada William Xiao. "Terima kasih, Guru." William Xiao berkata, "Aku akan membawamu ke suatu tempat untuk berlatih." Setelah berkata begitu, dia menghilang dengan Ronald Nan dari tempat itu. Di dalam aula, Sander, sebuah suara dari luar aula tiba-tiba membangunkan Sander Ye. Sander Ye berbalik. Tidak jauh dari sana ada seorang wanita tersenyum ke arahnya. Wanita itu mengenakan gaun panjang berwarna hitam, memiliki wajah cantik, tubuh ramping, dan kedua tangannya diletakkan di belakang. Tampak sedikit nakal. Melihat wanita itu, Sander Ye segera berdiri dan mendekatinya. Ketika sampai di depan wanita itu, ia tanpa ragu memeluknya dengan lembut dan berkata, "Kak Nita, itu adalah Nita Ye, putri dari Irfan Ye." Nita Ye memelototi Sander Ye. "Kamu sudah di sini selama beberapa hari. Kenapa kamu tidak mencariku?" Sander Ye tersenyum malu. "Maaf." Nita Ye tiba-tiba mengangkat tumitnya, lalu tersenyum dan berkata, "Sekarang kamu bahkan lebih tinggi daripada aku." Sander Ye tertawa. "Kak Nita, bagaimana kabarmu di Akademi Guanxuan?" Nita Ye mengangguk. "Di sini sangat enak.
Hanya saja aku sedikit merindukan rumah. Aku hanya bisa pulang sekali setahun selama liburan tahunan. Sambil berbicara, dia melihat Sander Ye dan berkata sambil tersenyum. Aku sangat senang bisa bertemu denganmu. Sander Ye melihat Nita Ye sejenak. Lalu berkata, Ranah Zenfa. Nita Ye mengangguk, Lia. Sander Ye melihat sekeliling, lalu mengeluarkan cincin penyimpanan dan memberikannya kepada Nita Ye. Nita Ye melihatnya sejenak dan berseru terkejut. Kristal emas. Sander Ye mengangguk. 2000 kristal emas, untukmu. Nita Ye menggelengkan kepala. Ini terlalu berharga. Sander Ye tersenyum. Dengan kristal emas ini, kamu bisa mencapai ranah Wanfa dengan cepat. Namun, Nita Ye masih sedikit ragu. Sander Ye merasa sedikit tidak puas. Kak Nita, kapan kita menjadi begitu asing? Nita Ye melirik Sander Ye. Baiklah. Setelah mengatakan itu, dia menyimpan cincin penyimpanan tersebut. Nita Ye melihat sekeliling, lalu dengan antusias berkata, tak disangka kamu akan menjadi murid dari Guru Ella. Dan bahkan memiliki sebuah aula sendiri. Sungguh mengagumkan. Sander Ye tersenyum. Kalau kamu suka, kamu juga bisa tinggal di sini. Nita Ye menggelengkan kepala. Aku tidak boleh melanggar aturan. Setelah berkata demikian, dia tiba-tiba mengeluarkan sebuah kotak dan memberikannya kepada Sander Ye. Sander Ye terkejut. Apa ini? Nita Ye tersenyum. Buka dan lihatlah. Sander Ye membukanya, dan di dalam kotak itu ada sepotong ayam panggang yang harum. Melihatnya, Sander Ye langsung sangat senang. Nita Ye tersenyum. Ini adalah makanan favoritmu. Sander Ye langsung duduk dan mulai makan. Meskipun kultivator dapat tidak makan, itu hanya berlaku untuk kultivator tingkat tinggi. Kultivator seperti mereka masih perlu makan. Tidak makan, omong kosong. Mereka masih membutuhkan nutrisi. Tidak hanya harus makan, makanan yang dimakan harus enak. Jika memungkinkan, Sander Ye bahkan ingin makan daging naga. Memikirkan ini, Sander Ye tiba-tiba bertanya, Tuan Pagoda, pernahkah kamu melihat naga? Pagoda kecil menjawab, pernah. Sander Ye berkata dengan iri, Tuan Pagoda, aku benar-benar iri padamu. Kamu pernah melihat apa saja? Kamu benar-benar hebat. Pagoda kecil merasa tak berdaya. Nita Ye merapikan gaunnya dan kemudian duduk. Dia hanya duduk dan menatap Sander Ye yang sedang makan. Karena Sander Ye adalah anak angkat, dia paling sering bersama dengan Nita Ye sejak kecil. Dan itulah kenapa hubungan mereka selalu sangat baik. Ketika mereka masih kecil, Nita Ye sering kali membuat masalah. Dan Sander Ye yang akan membantunya menanggung hukuman. Sedangkan Nita Ye bertanggung jawab membuatkan makanan untuk Sander Ye. Secara diam-diam ketika Sander Ye dihukum, tiba-tiba, Sander Ye melihat ke arah Nita Ye. Kak Nita, kamu tidak makan. Nita Ye menggelengkan kepala. Kamu saja yang makan. Sander Ye tersenyum lebar sambil menggigit ayam panggang. Nita Ye tiba-tiba berkata, kamu benar-benar hebat di arena penentu hidup waktu itu. Apakah kamu tahu, banyak teman wanitaku yang tertarik padamu. Sander Ye menggelengkan kepala, sambil tersenyum. Waktu itu ia mempertaruhkan nyawanya. Bukan mencoba untuk terlihat keren. Nita Ye bertanya, sejauh mana hubunganmu dengan Grace? Apakah kalian sudah tinggal bersama? Sander Ye berkata dengan tak berdaya. Hubungan kami benar-benar bersih. Nita Ye memutar matanya pada Sander Ye. Apanya yang bersih? Kamu harus berani sedikit. Ketika seorang gadis berhadapan dengan pria yang dia sukai, dia berharap agar pria itu agak nakal. Mengerti? Sander Ye tidak tahu harus berkata apa. Melihat Sander Ye tidak bicara, Nita Ye menggelengkan kepala sambil tersenyum. Kamu benar-benar polos. Sambil berkata begitu, dia mengambil keranjangnya, lalu berkata, lain kali kalau ada waktu, aku akan membuatkan makanan untukmu. Aku akan pergi dulu. Sander Ye tiba-tiba berkata, Kak Nita,
Kamu harus berhati-hati. Nita Ye memandang Sander Ye. Dan Sander Ye berkata dengan serius. Pokoknya berhati-hatilah. Nita Ye mengangguk, baiklah. Setelah selesai berkata begitu, dia mengangkat keranjangnya dan pergi. Sander Ye dengan wajah muram segera berdiri dan pergi mencari Ella Fei. Berhati-hati dalam melakukan sesuatu akan lebih aman. Ketika musuh tidak dapat mengalahkannya, mereka mungkin akan mengancam orang terdekatnya. Menggunakan orang terdekatnya untuk mengancamnya. Tindakan seperti ini harus dicegah. Tak lama kemudian, Sander Ye menemukan Ella Fei. Setelah mengetahui niat kedatangan Sander Ye, Ella Fei menjawab dengan tenang. Jangan khawatir, tidak akan ada yang berani membunuh orang sembarangan di dalam akademi. Sander Ye diam. Sebelumnya, dia pernah melakukan hal seperti itu. Ella Fei menggelengkan kepala. Kakakmu, aku akan meminta guru-guru dari luar akademi untuk memberikan perhatian khusus kepadanya. Selain itu, aku akan memberikannya sebuah talisman komunikasi. Jika ada bahaya, aku akan segera pergi membantunya. Sander Ye segera memberi hormat. Terima kasih, guru. Tiba-tiba, Ella Fei berkata, baru saja aku mendapatkan kabar bahwa Ronald dan gurunya pergi ke pagoda ujian. Sander Ye mengerutkan keningnya. Pagoda ujian. Ella Fei mengangguk. Akademi memiliki 9 pagoda ujian yang didedikasikan untuk pelatihan, total 9 lantai. Semakin tinggi, semakin sulit. Jika seseorang dapat mencapai lantai ke-9, maka mereka akan mendapatkan hadiah misterius. Sander Ye tertarik. Apa hadiahnya? Ella Fei menatap Sander Ye. Tidak tahu. Sander Ye terdiam. Ella Fei menggelengkan kepala. Pagoda ini hanya bisa dimasuki oleh mereka yang berusia di bawah 20 tahun. Setelah melewati usia itu, tidak akan bisa lagi. Pagoda-pagoda ini dibangun oleh para master dari Akademi Pusat, yang membantu kami mendirikan akademi di negara N. Oleh karena itu, kami tidak tahu hadiah apa yang ada di dalamnya. Sander Ye tiba-tiba berkata, aku boleh mencobanya. Ella Fei berkata, untuk masuk ke pagoda, kamu perlu kristal ungu berkualitas tinggi yang sangat langka. Biaya tersebut harus kamu tanggung sendiri. Sander Ye mengangguk, baiklah. Setelah sejenak berpikir, dia kemudian berkata, guru, apakah kamu membutuhkan uang? Aku masih memiliki. Ella Fei tiba-tiba mengangkat tangannya dan berkata dengan ekspresi kesal, aku punya banyak uang. Kamu cepat pergi ke pagoda ujian. Sander Ye bersambung.